Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Wahining Tias, NIM 8606305535 dari Universitas Terbuka Surabaya. Tutor pada praktikum IPA DSD adalah Ibu Fia Aini SPD MPD. Di video kali ini saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Selanjutnya yaitu tujuan percobaan. Yang pertama yaitu mengamati pertumbuhan kacang dan perkembangan kacang merah. Yang kedua, mengamati pertumbuhan dan perkembangan lalat buah dari telur sampai imago. Ketiga, mengetahui lamanya siklus hidup lalat buah. Adapun alat dan bahannya yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Siapkan biji kacang merah sebanyak 6, botol jam selai 2 buah, kertas HVS atau tisu, kertas label, dan gunting 1 buah. Sedangkan pertumbuhan dan perkembangan hewan yaitu siapkan plastik transparan pembungkus ukuran besar 1 buah, botol jam selai 3 buah, pisang ambon secukupnya, tapi ketela pohon secukupnya, sendok makan 1 buah, kertas saring atau kapas secukupnya, lalat buah. Landasan teori. Pertumbuhan merupakan proses yang ditandai oleh adanya perubahan ukuran, volume, dan berat suatu organisme. Sedangkan perkembangan secara umum merupakan suatu proses menuju keadaan yang lebih sempurna. Pada proses perkembangan ini terjadi proses-proses diferensiasi sel. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup selain ditentukan oleh faktor genetik, juga sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan seperti cahaya, air, makanan, dan temperatur. Berikut prosedur percobaan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Selanjutnya yaitu prosedur percobaan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Tahap pertama yaitu gunting kertas HVS. Setelah digunting, dimasukkan di kertas.
itu masukkan lalat ke dalam toples. Setelah lalatnya sudah dimasukkan, lalu dikasih lubang dan ini digunting. Jadi, dari hasil pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada percobaan praktikum yang saya lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa percobaan menanam biji kacang merah di media kapas memang memakan waktu yang lama dan juga harus teliti dalam mengamati bagian-bagiannya. Yang awal sekali tumbuh itu bagian akar, kemudian disusul akar serabut dan akar tunggang bertambah panjang serta akar serabut pun bertambah banyak pula. Selanjutnya biji mulai terangkat dan pelan-pelan terbuka seiring waktu dan daun pun ikut terbuka. Tidak lupa juga mengamati bagian batang dan akar yang juga bertambah panjang. Daun terlihat terbuka sempurna dan batang terangkat ke atas. Pengamatan ini saya lakukan setiap hari selama 14 hari di pagi dan sore. Proses pertumbuhan dan perkembangan kacang merah dari hari ke hari mengalami perubahan tumbuh tanaman apabila dilihat dari bertambahnya tinggi, jumlah daun, diameter akar dan batang pada tanaman. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman juga dipengaruhi oleh beberapa faktor dari luar maupun dari dalam. Faktor dari dalam yaitu berupa hormon, sedangkan faktor dari luar yaitu gen, cahaya matahari, suhu udara, kelembapan tanah, nutrisi, dan air. Sedangkan pada percobaan praktikum selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan lalat buah, pada praktikum ini saya lakukan pengamatan setiap hari, pagi dan sore. Fase pertama, pertumbuhan dan perkembangan lalat buah ini yaitu fase bertelur. Memang susah sekali mengamati karena tidak tampak jelas. Selanjutnya, fase menjadi larva. Larva ini tampak agak jelas karena sudah bisa bergerak dan mengeliat. Kemudian selanjutnya fase pupa. Fase ini pun lumayan bisa terlihat karena warnanya sudah berubah menjadi coklat dan bergerak. Kemudian selanjutnya menjadi lalat muda. Sudah bisa dilihat tetapi mungkin kurang jelas karena media yang mengembun dan sayapnya belum tumbuh sempurna. Kemudian beberapa hari lalat itu menjadi lalat dewasa dan siap untuk terbang serta sayapnya pun sudah mulai sempurna. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.